A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kembali kita melanjutkan setelah sebelumnya kita membahas tentang af'alul khamsah dan bagaimana keadaan i'rabnya, yang mana itu merupakan fi'il. Sekarang kita berkenalan dengan istilah baru. Tapi ini setelah fi'il kita kembali kepada isim lagi. Ketika kita melihat si isim ini, ketika isim ini menunjukkan makna tunggal, lalu kadang isim ini menunjukkan makna jamak, atau kadang isim ini ternyata menunjukkan makna dua. Jadi definisi jamak di dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang lebih dari dua terlebih dahulu. Kali ini kita akan melihat isim, bagaimana ia bisa menunjukkan makna tunggal, makna yang menunjukkan makna dua, atau menunjukkan makna jamak. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Taqsimul ismi ila mufradin wa musannan wa jam'in. Al-amsilatu ta'ibal amilu, ta'ibal amilani, ta'ibal ummalu, habaral muhandisu, habaral muhandisani, habaral muhandisuna, nadaitul ba'i'a, nadaitul ba'i'ina, nadaitul ba'i'ini, nadaitul ba'i'aini, nadaitul ba'i'ina, mohon maaf. Asnaitu alal muhazzabati, asnaitu alal muhazzabataini, asnaitu alal muhazzabati. Kita lihat bahwasanya di kelompok yang pertama, yaitu di dalam ta'ibal amilu sampai bawah, itu ya di dalam kata amilu, muhandisu, ba'i'a, muhazzabah, yang menunjukkan pada makna satu. Baik itu ada yang maknanya bagi laki-laki ataupun yang perempuan. Kalau di dalam kata amilani, muhandisani, ba'i'aini, muhadzabataini, itu ia menunjukkan makna yang dua. Lalu ketika ta'ibal ummalu sampai ke bawah, ia menunjukkan pada makna jamak. Di kita bisa mengetahuinya? Kita langsung ke dalam kaidah al-ismu. Jadi isim, ia itu terbagi menjadi 3 pembagian. Yang pertama mufrad, yang kedua mutanna, dan yang ketiga jamak. Pertama mufrad. Ketika sesuatu itu isim itu disebut mufrad, maka dia apa? Madalla ala syai'in wahidin. Itu isim yang menunjukkan kepada satu hal saja. Seperti kata kitabun. Ketika kita mendengar kata kitabun, berarti kita sudah memahami bahwasanya ada satu kitab. Entah itu kitab apa, kita tidak tahu masih. Seperti kita seperti hada qalamun. Ini adalah sebuah pena, misalnya artinya. Dari itu, ketika kita melihat bentuk dasar seperti kitabun, entah itu kursiun, entah itu qalamun, entah itu babun, entah itu baitun, maka ia itu menunjukkan pada syai'un wahidun, satu. Lalu sedangkan musanna, lalu istilah musanna ia adalah sesuatu isim yang menunjukkan olehnya isim atas dua hal. Jadi yang menunjukkan dua hal. Tapi apa? Dengan adanya penambahan di akhir katanya, di akhir hurufnya tadi, dengan alif dan nun ketika rafa, atau ya dan nun pada ketika nasab maupun jar. Misalnya seperti kitabun, jadi kitabun tambahkan alif dan nun jadi kitabani, atau nanti kitabaini, seperti pada contoh muhandisani, ini ketika ia pada posisi rafa, atau lalu ba'i'aini, ketika ia pada posisi nasab, ditambah ya dan non. Begitu pula di dalam jar, ditambah ya dan non. Lalu ada
wal jam'u, dan jamak yaitu adalah apa? Isim yang menunjukkan lebih dari dua, maka ia disebut sebagai jamak. Nah, yang mana nanti bentuk-bentuk jamak itu akan banyak berbeda, seperti pada contoh pertemuan ta'ibal ummalu. Ummal ini ia akan disebut dengan jamak taksir. Nah, jamak yang mana ia mengubah pada posisi mufradnya. Amil. Amil itu mengubah jamak taksir yang mengubah pada bentuk si mufradnya, seperti amil menjadi ummal. Kenapa? Amil, pada amil dihapus alifnya. Kalau yang fathah di pada a menjadi o, lalu ada tasydid di mim, lalu setelah mim ditambahkan alif, lalu menjadi umma. Itu adalah mengubah posisi dan keadaan si mufradnya. Lalu ada muhandisun. Muhandisun ini disebut dengan jamak mudzakkar salim. Seperti pula pada ba'iin. Di mana itu jamak yang mana nanti dalam bentuk mufradnya ya setelah habis bentuk mufrad ia disambung dengan waw dan nun atau ya dan nun. Lalu ada muhadzabat. Muhadzabat itu adalah jamak muannas salim. Yang mana nanti masalah jamak taksir, masalah jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim akan kita temui pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insya Allah. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.